wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trihandayani. Saya mahasiswa PPL PPG IKIP Siliwangi, Bandung, tahun 2023, angkatan kedua. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh, ya kita mulai berdoa dulu. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Apakah hari ini semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah. Hari ini semangat untuk belajar? Sebelum belajar, untuk semangat lagi, kita lakukan tepuk merdeka yuk. Ya. 1, 2, 3. Tepuk merdeka. Siap semuanya. Tepuk merdeka tadi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri siswa masing-masing. Nah, untuk selanjutnya hari ini Ibu akan menerangkan atau kita akan mempelajari mengenai fase-fase bulan. Tapi sebelumnya minggu kemarin Ibu sudah menerangkan mengenai benda-benda langit, betul? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fase-fase bulan. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, untuk peserta didik itu dapat mengumpulkan informasi teks eksplanasi. Ya, terus yang kedua, peserta didik mampu menganalisis setiap perubahan fase-fase bulan. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi ilmiah secara tertulis. Yang keempat, peserta didik dapat menciptakan alat peraga sederhana fase-fase bulan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tadi fase-fase bulan dan teks eksplanasi. Nah, Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Sudah semua bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, kalau sudah bersama kelompoknya masing-masing, sekarang Ibu akan bertanya. Apa yang kalian ketahui tentang teks eksplanasi? Belum ada yang tahu? Terus Ibu tanya lagi, coba apa ciri-ciri teks eksplanasi? Ada yang tahu? Tidak. Tapi kalau Ibu tanya, apakah kalian pernah melihat berita bencana banjir atau berita bencana alam di TV, di berita? Pernah melihat. Nah, jadi untuk menggali pengetahuan kalian tentang informasi teks eksplanasi, Ibu sudah sediakan di situ Chromebook. Nah, di situ kalian nanti bisa mengumpulkan informasi mengenai teks eksplanasi. Nah, silakan kalian buka Chromebooknya masing-masing, kalian lihat, kalian cari di situ lewat Google Chrome. Nah, cari definisi atau pengertian tentang eksplanasi. Teks
eksplanasi. Kalian kumpulkan informasinya, kalian catat. Setelah itu, kalau sudah dapat pengertian teks eksplanasi, apa ciri-cirinya, apa tujuan dari teks eksplanasi, kalian tulis ke dalam buku tulis kalian masing-masing. Jadi kalian mengumpulkan informasi ini nanti, kalian sampaikan nanti, ya kalian temukan. Siap? Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari mengumpulkan informasi yang kalian dapat dari Google. So, ayo, setiap kelompok membuka Google Chrome dan kalian cari pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi beserta tujuan. Sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah. Nah, karena kalian sudah selesai semua, sekarang coba kalian presentasikan di tempat duduk aja. Untuk kelompok 3, coba pengertian dari teks eksplanasi yang kalian cari tadi lewat Chromebook diungkapkan atau dibacakan. Siapa yang mau membaca? Pengertian. Mana pengertiannya? Pengertian dari teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Beri tepuk tangan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang untuk tujuannya, kelompok berapa yang mau tujuannya tujuan eksplanasi, yang mau berpresentasi? Kelompok 1? So, kelompok 1. Kelompok 1 dibaca tujuan. Oh. Teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman dan pembahasan secara jelas kepada pembaca. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Betul. Nah, yang terakhir ciri-ciri teks eksplanasi itu apa? Berarti kelompok 2 yang dulu. Silakan kelompok 2 udah ketemu ciri-cirinya apa? Siapa yang mau baca? Ciri-ciri teks eksplanasi: 1. Faktual, 2. Bersifat keilmuan, 3. Informatif, 4. Membahas hal-hal yang bersifat umum. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Hebat-hebat ya anak ibu. Ternyata bisa mencari informasi di Chromebook? Bisa? Mudah tidak? Mudah, nggak jauh beda dengan handphone ya. Nah, karena tadi semua sudah, informasi sudah ketemu, sekarang lihat ke depan. Di sini ibu punya PPT mengenai teks eksplanasi. Pengertian dari teks eksplanasi atau definisi dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Betul tadi yang dikatakan di kelompok 3 tentang pengertian teks eksplanasi. Nah, fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, proses terbentuknya pelangi dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial yang dijelaskan di teks eksplanasi antara lain bisa aksi demonstrasi, tawuran, perang, dan lain-lain. Teks eksplanasi ini bertujuan untuk apa? Memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus memuat proses sebab dan akibat suatu kejadian. Betul tadi yang dikatakan di kelompok 1, tujuan mengenai teks eksplanasi. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, faktual. Apa sih faktual? Faktual artinya teks eksplanasi ini memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua, bersifat keilmuan. Teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, misalnya gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi, atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. Yang ketiga, informatif. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan
eksplanasi tanpa memengaruhi pembaca. Ingat ya, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun. Yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ciri-ciri tadi ada 4, betul kata kelompok 2 ya, bahwa ciri-ciri teks eksplanasi itu faktual, bersifat keilmuan, informatif, dan membahas hal-hal yang bersifat umum. Nah, untuk selanjutnya Ibu punya contoh, lihat ke depan. Ibu punya contoh teks eksplanasi di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 paragraf. Nah, ini teks mengenai gerhana matahari, teks eksplanasi. Jadi masuk ke peristiwa alam. Nah, coba kalian amati dari teks di depan ini, kalian amati di paragraf mana sebab dan akibat ada di teks eksplanasi ini. Ya. Kalian amati. Sebab akibatnya ada di mana? Sudah diamati? Coba saya ke Ibu minta dari kelompok 3. Sebabnya di mana? Sebabnya dibaca. Kalimat sebab ada di paragraf 2. Terjadinya gerhana matahari disebabkan oleh bayangan yang dibentuk bumi atau bulan saat keduanya ada dalam posisi sejajar. Gerhana tersebut akan terbentuk sebagai akibat dari cahaya matahari terhalang oleh bumi atau bulan. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kita. Oke, pintar ya. Siswa-siswi Ibu mah pintar-pintar. Nah, sekarang kita cari akibatnya dari teks eksplanasi di depan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Oh, Nurul. Coba Nurul cari mana teks akibat. Kalimat akibat ada di paragraf 4. Gerhana matahari akan terjadi saat bulan berada di antara matahari dan bumi. Ketika terjadinya fase bulan baru, mulai dari gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, sampai menjadi gerhana matahari total yang mengakibatkan bumi menjadi gelap gulita. Pada umumnya, gerhana matahari total terjadi selama kurang lebih 6 menit dan saat siang hari. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk Nurul. Oke, pintar sekali. Jadi kalimat tadi sebab itu ada di paragraf kedua. Terus kalimat akibatnya ada di paragraf keempat. Oke, semuanya pintar-pintar ya anak-anak Ibu. Nah, dari teks PPT tadi kalian bisa menemukan antara sebab dan akibatnya. Coba lihat, oh tuh benar kalimat sebabnya. Ini kalimat sebab tadi benar kata Aira kelompok 1, dan ini kalimat akibatnya benar tadi kata Nurul ya. Kelompok berapa tadi Nurul? Kelompok 2. Berarti hebat-hebat anak Ibu, pintar. Beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya terima kasih. Nah, karena ini sudah berarti Ibu akan membagikan LKPD yang pertama mengenai teks eksplanasi. Ya, Ibu akan membagikan teks LKPD teks eksplanasi ini kepada setiap kelompok. Jadi setiap kelompok nanti akan Ibu berikan satu bundle LKPD. Siap? Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD bersama kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 10 menit ya. Kalian buka dulu, tulis dulu nama kelompoknya dari awal dulu. Tulis kelompoknya, namanya mana namanya? Nama kelompoknya masing. Ya, coba dilihat lagi. Nah, kira-kira untuk paragraf pertama, tadi kata paragraf pertama mengenai apa? Paragraf pertama. Nah, bulan adalah satu ini dibaca. Nanti kira-kira gambar yang mana yang mau dikeluarkan?
Coba dibaca. Bulan. Bisa kita lihat pada malam hari. Bulan mempunyai ukuran seperempat dari ukuran bumi. Bumi bergerak mengelilingi bumi. Setiap bulan mempunyai 3 hari. Ada jarak rata-rata 384 400 kilometer di bawah matahari. Dari bumi, bulan tidak memiliki cahaya. Cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari sehingga terlihat menerangi bumi. Pada malam hari, bulan mengikuti bumi karena gaya tarik gravitasi. Meski terlihat diam di langit, bulan juga bergerak. Nah, kira-kira gambar yang mana yang tepat? Gambar yang mana yang tepat? Iya, pintar. Langsung ditempelkan ke kotak paragraf. Dibuka dulu double ticknya atau dikasih lem dulu. Nah, dikasih lem dulu, langsung tempel ke dalam kotak paragraf pertama. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai belum? Ya, kelompok 3 satu lagi. Kita tunggu dulu, kelompok 1 baru ditempelkan. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalian buka atau lihat lagi Chromebook-nya. Kalian buka YouTube-nya. Kalian buka Chromebook-nya, kalian buka YouTube-nya. Nah, dari YouTube cari mengenai fase-fase bulan atau peristiwa fase-fase bulan. Dari video tersebut kalian amati videonya, kalian tulis informasi yang ada di dalam video tersebut. Paham? Oke. Ibu kasih waktu 5 menit untuk melihat video tersebut sambil diamati, analisis di situ fase-fase bulannya. Ya. Analisis setiap peristiwa fase-fase bulan. Sudah ketemu YouTube video pembelajaran di YouTube-nya? Oke. Sekarang lihat dan amati. Kalian analisis peristiwa fase-fase bulan. Nanti kira-kira ada berapa fase-fase bulannya? Halo. Kelompok 1 sudah ketemu? Oh iya. Kalian saksikan dulu. Kalian amati. Kalian analisis ya. Kalian analisis berapa fase-fase bulan yang ada di video pembelajaran tersebut. Nah, sambil mengamati boleh sekalian dicatat informasi yang ada di dalam video YouTube pembelajarannya. Yang mau mencatat siapa?
Nah, Cindy nanti mengamati sekalian mencatat informasi yang ada di dalam video pembelajaran. Untuk kelompok 2, kelompok 3 sama. Sambil mengamati, sambil mencatat informasi di dalamnya. Ayo, sudah ketemu ini? Ya, dicatat informasinya. Apa aja ya? Di mana? Iya, ditulis di buku. Informasi yang kalian dapat di YouTube, kalian tulis di buku masing-masing, ya, biar nanti kalian paham informasi apa yang disampaikan dalam pembelajaran video tersebut, seperti itu. Sudah? Sudah dicatat informasinya? Kalau sudah dicatat informasinya dan melihat pembelajaran video pembelajaran di YouTube, Ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD yang kedua. Nah, LKPD yang kedua Ibu bagikan dulu untuk kelompok 1. LKPD ini akan Ibu bagikan sesuai dengan alat peraga yang akan kalian buat. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 LKPD-nya. Kelompok 3. Nah. Sudah? Setiap kelompok sudah dapat? Nah, setiap kelompok sudah dapat LKPD. Kalian lihat, kalian tulis terlebih dahulu ya nama kelompoknya. Kalian lihat, kalian amati tujuan pembelajarannya apa, terus indikatornya apa, terus langkah-langkahnya untuk mengisi bagaimana. Kalian lihat bersama kelompoknya. Oke. Nama kelompoknya, ditulis nama kelompoknya. Diisi nama kelompok masing-masing ya. Nah, setelah tadi Ibu kasih lihat video pembelajaran di YouTube dan Ibu berikan LKPD, kalian harus membuat karya sederhana alat peraga fase-fase bulan. Tadi kalian sudah melihat fase-fase bulan yang ada di video pembelajaran. Kira-kira fase-fase bulannya ada berapa? Ada 8. Pinter. Ya, fase-fase bulan yang di video ada 8. Nah, dari fase-fase bulan yang kalian tadi analisis, kalian amati, kalian buat alat peraga sederhana sesuai dengan tema atau materi yang kita pelajari. Paham? Nah, nanti untuk LKPD-nya itu diisi mengenai alat dan bahan yang kalian persiapkan, terus langkah-langkah kerjanya, bagaimana cara membuatnya, seperti itu. Nah, untuk kelompok 1 sudah membawa apa aja dari rumah? Ada kertas karton, terus double tip, cutter, gunting, krayon. Ini mau buat apa nanti? Alat peraga fase bulan dari kertas karton. Untuk kelompok 2 bawa apa aja ini peralatannya? Lem, gunting, cutter, terus kardus,
kardus bekas, bola mainan, senter, benang. Oke. Untuk kelompok 3, sekarang kelompok 3 bawa apa aja dari rumah? Ada apa aja itu? Gelas plastik, kertas karton, terus lem, gunting, cutter, apalagi uang koin ya itu, uang koin 500. Oke. Nah, kalian sudah membawa bahan bekas dari rumah masing-masing kelompok, berarti sudah siap untuk membuatnya. Nah, nanti ada yang membuat, ada yang menempelkan, semuanya harus bekerja sama, ya. Siapa yang menuliskan langkah-langkahnya, jadi semuanya harus kerjasama, harus kompak dan berhati-hati dalam penggunaan benda tajam, ya. Dengan buru-buru berhati-hati. Ibu berikan waktu sekitar 20 menit maksimal, ya. 20 menit harus sudah, jadi harus melaporkan hasil karyanya untuk dipresentasikan ke depan. Paham? Paham. Oke, bisa dimulai sekarang? Oke, let's go. Awas, hati-hati untuk penggunaan benda tajam. Semuanya harus kompak, saling membantu supaya hasilnya maksimal dan selesai tepat waktu.
Ayo, ada yang bantu, ada yang nempelin ininya, ditempelin double tip. Nah, terus langsung dikasih terus biar airannya kamu langsung kamu lirik terus, tempelin sini. Nah, yang lain bantu nempelin. Langsung tempel airan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau sudah bantuin nih, kasih double tip temannya, bantuin kasih double tip. Kayak gunting. Nanti ada yang mengisi alat dan bahan sama langkah-langkah kerjanya. Ya. Siapa yang mau mengisi langkah-langkah kerjanya? Nah, jadi ada yang mau mengisi langkah-langkah kerja, ada yang kelompok 2 yang mengisi siapa? Iya, oke. Gimana? Iya, dinomorin. Pakai pensil, dinomorin pakai pensil. Nomor 1 ya. Empatnya kan bulan purnama, berarti ada di itu. 5-nya sini, berarti benar. 5. Terus 6, 6-nya sini lagi 6. Dari titiknya. Terus 7. Terus sudah dikasih lubang. Pegangin. Nah, ya. Pakai cutter. Pakai cutter. Ya. Jangan ini. Nah, udah. Stop.
Iya di bawahnya. Coba jangan sampai ke bawah. Di itu biar tahu sampai mana ini panjangnya. Kasih keterangan mana? Nah. Makanya jangan mepet-mepet tadinya. Di lapas satu yang mana dipepetin. Itu nomor berapa? Kalau mau buat jangan mepet-mepet. Jangan membuatnya pepetin. Keterangannya dikasih keterangannya. Kalau yang lain dibukain, ini dibukain biar tinggal ditempelin, tuh bukain. Tes. Udah? Kelompok 3 sampai mana kemajuannya? Kelompok 3 sudah, berarti tinggal nambah atau nempel tulisannya. Kelompok 2 hampir selesai. Kelompok 2 Ada yang masih bingung? Sudah? Kelompok 1?
kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 2 bagaimana? Coba kelompok 3 dulu, kelompok 3 bagaimana cara ininya? Cara penggunaannya? Coba dilihatin ke Ibu. Oh, terus? Oh, diputar. Jadi nanti diputar. Coba berdiri. Siapa yang memutar? Kalau begini berarti kalau bulan purnama. Oh ini bulan purnama. Bulan ini berarti bulan Cembung. Berarti putarnya. Oh ini bulan Cembung gitu. Berarti ini nanti bulan separuh seperti itu ya. Oke, berarti gelasnya yang diputar. Kalau kelompok 2 bagaimana cara kerjanya, alat peraganya? Coba lihat ya Ibu. Ada senternya. Coba dibawa berdiri sini. Siapa yang mau pegang? Oh, berarti nanti coba pegangin. Siapa yang mau berdiri pegang? So, berdiri. Jadi nanti lihatnya dari mana lihatnya? Oh, dari lubang ini. Berarti ini fase 1, 2 gitu, 3 gitu, 4 ya. Berarti dilihat fasenya tiap lubangnya. Oke. Untuk kelompok 1 juga sudah selesai membuat apa? Dari kertas karton. Nah, cara kerjanya bagaimana ini cara kerjanya? Oh, berarti di maju mundur digeser itu ya. Oke, sudah. Berarti kelompok 1 sudah nih selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah. Berarti siap presentasi. Siap? Mau kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok mana dulu? Mau kelompok 1 dulu? Nggak apa-apa, nggak urut juga nggak apa-apa. Tidak urut juga tidak apa-apa. Mau kelompok 1 dulu atau kelompok yang lain mau maju dulu? 1 dulu, oke, ayo. Berarti mau urut aja? Ya, ayo kelompok 1 berani tampil. Oke. Jadi berdiri. Oke, kita saksikan untuk teman-teman kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ini. Coba siapa yang mau jadi pembicara? Akan presentasi. 1. Bulan es ini terjadi saat posisi bulan ada di tengah-tengah matahari dan bumi ini membuat tidak terlihat dari bumi karena cahaya matahari terhalang oleh bulan. 2. Bulan sabit muda. Di garis ini tidak sampai setengah sisi bulan yang terkena cahaya matahari, karena itulah kita melihatnya sebagai bulan sabit. 3. Bulan Furqan. Pertama di fase ini bulan ada pada sudut 90 antara bumi dan matahari sehingga kita melihat setengah bulan nampak dan sebagian 4. Bulan Cembung awal. Bulan pada fase ini terletak sedikit di belakang bumi, bagian yang terkena cahaya matahari hanya 3/4-nya. Karena itu bentuknya terlihat cembung atau 3/4 bulan. 6. Bulan September. 5. Bulan Purnama. Pada fase ini matahari, bumi dan bulan ada pada satu garis lurus sehingga bulan terlihat penuh dari bumi. 6.
7. Bulan puasa terakhir. Di vers ini bulan akan terlihat 1,5 lingkaran. 8. Bulan Sabitul. Di vers ini bulan akan kembali ke bentuk sabit dan terus mengecil hingga menghilang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, bagus. Berarti ini membuat alat peraga dari kertas karton. Jadi di dalamnya itu ada bulannya. Ya, di dalam ada bulannya. Ini sebagai bulan dan ini sebagai langit, begitu. Ini ada bintang-bintangnya. Oh, ini bulannya. Jadi ini sebagai fasenya nih. Ada sekatnya, nanti akan membentuk sebuah fase bulan. Tuh. Jadi kan seperti bulan sabit. Oke. Kalau ditutup semua akan menghitam. Jadi seperti bulan baru. Oke, pinter. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, kelompok 1 boleh duduk. Sekarang kelompok 2 maju presentasi ke depan. Kira-kira membuat apa teman-teman kita? Ya, siapa yang mau jawab? Kami dari kelompok 2 akan presentasi fase bulan. Kami dari kelompok 2 akan presentasi fase bulan. 1. Bulan baru. Fase ini terjadi saat posisi bulan ada di tengah-tengah matahari dan bumi. Ini membuat bulan tidak terlihat dari bumi. Karena cahaya matahari terhalang oleh bulan. 2. Bulan sabit muda atau awal. Di fase ini tak sampai setengah senti bulan yang terkena cahaya matahari. Karena itulah kita melihatnya sebagai bulan sabit. 3. Kuartal pertama. Di fase ini bulan ada pada sudut 90 derajat antara bumi dan matahari, sehingga kita melihat setengah bulan nampak dan sebagian lainnya hanya bayangan. Bulan cembung awal. Bulan pada fase ini terletak sedikit belakang bumi. Bagian terkena cahaya matahari hanya 3/4-nya. Karena itu bentuknya terlihat cembung atau 3/4 bulan. 5. Bulan purnama. Pada fase ini matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus sehingga bulan terlihat penuh dari bumi. 6. Bulan sepan menyusut. Di fase ini bulan akan kembali menyusut dan akan terlihat 3/4 bulan cembung atau cembung. 7. Bulan terakhir. Di fase ini bulan akan terlihat 1/2 lingkaran. 8. Bulan sabit tua. Di fase ini bulan akan kembali ke bentuk sabit dan terus mengecil hingga menghilang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, variannya bagus sekali. Berarti ini center ini diibaratkan apa? Matahari. Betul. Nah, kita dapat melihat fase-fasenya ternyata lewat lubang ini. Ternyata bagus juga. Tuh, berarti nanti ada fase-fasenya, ada cahayanya yang dibentuk dari lubang ini. Nanti kalian boleh lihat ya dari kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2, kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3 membuat karya sederhana apa ini? Kelompok 3, silakan maju. Berbaris, siapa yang mau jadi pembicara, siapa yang mau megang hasil karyanya. Dari siapa dulu? Saya. Awal dulu. Kelompok. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan karya-karya bulan. 1. Bulan baru.
Di fase ini bulan ada pada sudut 90 antara bumi dan matahari, sehingga kita melihat setengah bulan nampak dan sebagian lainnya hanya bayangan. 4. Bulan cembung awal bulan pada fase ini terletak sedikit di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari hanya 3/4-nya. Karena itu bentuknya terlihat cembung atau 3/4 bulan. 5. Bulan purnama. Pada fase ini matahari, bumi dan bulan ada pada satu garis lurus, sehingga bulan terlihat penuh dari bumi. 6. Bulan separuh menyusut. Di fase ini bulan akan kembali menyusut dan hanya terlihat 3/4 atau cembung. 7. Bulan kuartal terakhir. Di fase ini bulan akan terlihat 1/2 lingkaran. 8. Bulan sabit tua. Di fase ini bulan akan kembali ke bentuk sabit dan terus mengecil hingga menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih ucapannya. Oke, untuk kelompok 3 itu ternyata membuat dari plastik bekas. Jadi ini nanti diputar, putar, itu akan membentuk sebuah fase-fase bulan. Nih, misalnya ini tadi bulan purnama. Tuh, bulan purnamanya terlihat. Ya, terlihat nih kuning. Nah, misalnya bulan separuh. Nah, nanti akan terlihat nih bulan separuh. Ya, oke. Silakan duduk kembali untuk kelompok 1. Oke, semuanya sudah. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Ya, evaluasi terakhir Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Jangan lupa namanya ditulis. Namanya ditulis. Namanya, nama sekolah dan kelas. Oke. Segera dikerjakan. Ibu kasih waktu cuman 5-10 menit. Sampai nomor 3. Silakan dijodohkan. Yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan ya. Yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan ke depan beserta tadi LKPD-nya. Oke, boleh bisa dikumpulkan ke depan. Untuk LKPD-nya juga dikumpulkan semua. LKPD yang kedua boleh dikumpulkan juga. Tadi hasil mengerjakan karyanya.
Oke. Nah, semuanya sudah, membuat hasil karya sudah, presentasi sudah, mengisi evaluasi sudah. Nah, yang terakhir yaitu tadi kita belajar apa hari ini? Teks apa? Oke. Kita menyimpulkan hari ini kita telah belajar teks eksplanasi dan apa? Fase bulan. Oke. Nah, Ibu minta coba perwakilan maju ke depan dan kelompok mana? Kalian sampaikan perasaan kalian hari ini. Bagaimana perasaan kalian? So, siapa yang mau maju? Ayo maju ke depan. Cindy, coba Cindy, Ibu minta tanggapannya bagaimana Cindy belajar hari ini perasaannya. Hari ini saya merasa bahagia karena belajarnya menyenangkan. Kasih tepuk tangan dulu. Kata Cindy, hari ini dia belajarnya menyenangkan. Nah, sekarang ada lagi yang mau ngasih tanggapan. Oke, dari kelompok siapa? Dua, Isa, coba maju. Tanggapannya kasih tanggapan. Belajar hari ini membuat saya senang. Belajar hari ini membuat Nisa semangat. Semuanya semangat? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Nah, karena sudah selesai, jamnya juga sudah berakhir. Sebelum ini berakhir, coba nyanyikan dulu lagu Gundul-Gundul Pacul. Oke, bisa? 1, 2, 3. Gundul-gundul gembelengan, nyunggi-nyunggi gembelengan, wakul ipang segane bisa kata. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Merdeka. Oke, terima kasih. Nah, karena hari ini belajarnya sudah selesai, mari kita berdoa untuk pulang agar di jalan kita selamat. Ketua kelas kita pimpin doanya.